Drone. Iya, kita bakal lihat dari keunggulan anggota kali ini dari tim Axis punya advantage. Tapi dari tim NFT masih ada 3 player yang menghadapi 2 player saja kali ini ya. Dari seorang Ramones bakal spray down kali ini. Tapi tertumbangkan oleh Faris yang mengambil angle shoot yang berbeda kali ini. Tapi Heinoob dibuat cukup low. Kali ini dari Heinoob nggak punya healing yang madai. Cuma 1/8 doang dan itu terakhir healingnya. Tapi dari Heinoob dengan sangat pede langsung menumbangkan lawannya. Dan sekarang NFT harus berhati-hati. Swavel menumbangkan 1 player. Tapi dari Swavel harus one-on-one situation dan menang dengan DBS-nya. Kembali tapping senjata shotgun, dapetin 2. Swavel menumbangkan 2 player dari tim Axis dan sekarang mengamankan sedikit placement point bagi timnya. Wow, 3 kill berhasil didapatkan oleh Swavel. Seorang diri saja. Piu Piu masih down, jadi harusnya bisa di-revive di sini. Itu what a movement ya. Untung dia dapat DBS di early Iya. sih. Dan fight-nya di sini. Kalau misalkan fight-nya di tempat lain itu bakal useless banget di BS. Dan sekarang Kacang Susu mencoba nge-recover apa yang sudah terjadi kepada timnya. 3 pemain hilang dan sekarang Kacang Susu mulai merapat. Nampaknya masih dengan utility seadanya dengan helm level 1 dan juga fast level 2 harusnya step udah kedengeran. Tapi NFT akan disengage, bakal mundur terlebih dahulu mendapatkan space untuk melakukan healing karena kita lihat Swavel ini udah pixel HP. Iya, dua-duanya low banget dari Piu Piu dan juga dari Swavel. Sedangkan Kacang Susu masih sehat walafiat, full health mungkin karena sering minum susu juga, jadi kuat badannya. Tapi itu bakal di lain sisi, dari BN bakal numbangin seorang Nichil. Daybot masih bertahan juga di sisi belakang, Nichil pun tanpa berlama-lama coba untuk di end. Tapi belum ada backup yang datang dari tim GD kali ini, dimana dari tim BN, Silence main maju ke arah depan dan coba untuk meng-end Nichil dan coba menemukan Daybot yang ada dalam posisi proning. Ya itu satu pemain akhirnya harus pulang ke arah lobby dari tim GD. BN sendiri nampaknya mencoba memanggil backup karena mereka tahu ada satu pemain lagi di sini yaitu Daybot. Dan nampaknya nggak mau gegabah ya. Mereka lebih memilih untuk bermain secara unit daripada mereka maju satu-satu dan ada kemungkinan bisa keculik di pergerakan yang sangat hati-hati dari Silence. Tapi akhirnya mereka memilih untuk mundur kembali. Daybot masih memegang kontrol atas posisinya. Dan nampaknya BN benar-benar sabar, gak gegabah sama sekali. Perlahan mundur dan disengage. Iya, tampaknya mereka tahu bahwa ini resiko yang besar dengan hasil yang gak terlalu worth it. Iya. Mereka gak mau nge-push juga. Mungkin mereka sadar juga bahwa di belakang ada Star yang sudah melakukan backup terhadap Daybot di sisi depan. So, kita lihat kali ini sementara fight-nya agak adem, tapi dari Star gak melepaskan vision dia ke arah tim BN. Dia terus memantau dan coba untuk menemukan andaikan BN ada nge-flank atau naik ke atas bukit ya. Tapi so far so good, Daybot masih aman dan sama-sama dari GD dan juga dari tim BN kehilangan 1 member mereka. Iya, dan Asa nampaknya akan memasuki area yang diisi oleh NFT. Scout dari RRQ nampaknya akan sendirian saja. Swavel, apakah dia bakal nge-spot pemain ini yang kayaknya masih lumayan jauh jadi harusnya Swavel no information. Sementara Asa harusnya bakal ngasih informasi ke rekan-rekannya. Ini relatif aman kayaknya nggak ada masalah tapi ternyata dia cuma ngambil mobil dan cabut lagi di sini. Jadi jalur evakuasi dari NFT ini bakal hilang 1 mobil. At least RRQ udah mendapatkan apa yang mereka mau. Asa kayaknya misi mereka cuman kita ambil mobil cabut kali ya, cabut dan bener aja. Dan EVOS seperti yang kita duga di awal mereka akan main lebih pasif, mereka ingin mendapatkan placement point dan Silence di sini terkenok dan bakal langsung dipush oleh Daybot, berhasil diculik, termakan baitnya ternyata. Iya, dan lihat dari GD mereka tampaknya bermain sangat hati-hati, tidak mau terburu-buru untuk nge-end. Dia memastikan ada temennya nggak nih yang nge-backup. Dan ternyata dia tahu clear, aman, gue end oke. Tapi lain sisi dari tim EVOS yang kembali harus bermain dengan 3 player mereka kehilangan Microboy di awal-awal. Sekarang bakal berhadapan dengan tim Onyx, di mana GZ sudah tertumbangkan di sisi belakang, masih bisa di-revive, tapi Sembai butuh membuka badan dia kalau mau nge-revive GZ. Ya ini EVOS kayaknya bakal ngasih ruang, bakal debate kayaknya biar numpuk di satu titik dan mungkin di titik itulah EVOS bakal coba spray. Dan bener aja di sini Sembe nggak akan membiarkan EVOS melakukan hal tersebut, tidak diberikan kontrol map sama sekali. KF langsung dikasih pressure dan GZ berhasil di revive di sini. Kembali online tentunya GZ dan kayaknya bakal mundur kembali. Mungkin mereka akan langsung rotasi. Atau justru kalau misalkan mereka tahu EVOS sudah pincang 1, bisa aja mereka melakukan push. Karena agak tersebar ya pemain-pemain EVOS ini. Dan Bigetron di sisi lain akan bertemu dengan Geekfam. Iya, kita bakal lihat tadi BTR dan juga Geekfam bakal bertemu di sisi Ruins kalau nggak salah. Dan sedang kita bakal lanjutan fight antara EVOS dan juga Onyx. Kali ini bukan seorang GZ yang tertumbangkan, tapi player lain yang ter-HBD oleh Redface dengan Rambonya. Redface pun sudah melakukan healing, bakal kembali bertempur ke
kali ini coba untuk bergeser ke belakang. Tapi Asa menemukan kacang susu dan dipulangkan ke arah lobby. Spray down dari Redface dapetin 2 kali ini dan bahkan mau coba nge-end player dari tim Onyx. Dari Sembai, bahkan cuma ngelempar bom. Tapi dari Redface tahu bahwa dia harus maju. Coba menggunakan momentum yang dia punya kali ini. Spray down dengan Rambo belum menemukan targetnya. Dari Sembai masih di balik kendaraan. Gantian lemparan bom dilontarkan oleh Redface. Ya itu tadi Redface nge-shoulder pick dan bener berhasil nge-bait granat dari Sembe di sini. Redface masih belum harus reload menggunakan senjata yang begitu banyak pelurunya. Oh, Molly berhasil di dodge dan Redface berhasil selamat. Masih mencoba untuk melakukan spray di sini. Masih belum ada backup yang begitu berarti karena justru satu pemain yang lain akan ter-knockdown oleh Onyx dan Redface akhirnya tumbang. Sayang sekali 2 pemain dari Onyx berhasil dia tumbangkan dan di sisi lain Genesis Dogma akan dieliminasi. Puas di posisi ke-15. Sayangnya hanya dengan mendapatkan 3 elimination point. Dan di sisi lain masih menjadi pertanyaan apa yang terjadi kepada EVOS. Dan nampaknya Redface sudah pulang ke arah lobby menyisakan KF saja seorang diri. Iya, tapi kita bakal lihat juga tampaknya ada pertempuran lain yang mulai terjadi di sini. EVOS, Onyx, ada NFT lawan RRQ. Dan di semua sisi kayaknya semua tim mulai fight. Ini baru namanya Sunhawk. Iya, ini Sunhawk yang sesuai teori ya. Karena ada Sunhawk yang tidak sesuai teori yang nggak barbar sama sekali. Dan KF di sini berhasil ngedot 1 pemain yang rotasi. Wah, KF berhasil dapat 1 headshot. 1v1 sekarang. Dan mulai memasak granat. Kita lihat di sini udah kejegal jalur rotasinya. Apakah bakal berhasil connect di sini granat dari KF? Sama-sama harus menelan damage dari Blue Zone. Dan itu dia frag grenade. Berhasil di dodge nampaknya. Dan justru itu dia 3-point shot dari Sky Only. Berhasil memulangkan EVOS ke arah lobby di posisi ke-14. Iya, tapi Pio menemukan Voldemort. Di spray Voldemort langsung nutup badan dia. Dan sekarang kita bakal pertempuran di antara 2 tim Indonesia yang tadi menjadi finalis di game sebelumnya. Iya, ini bakal fight langsung NFT. Nampaknya mulai digempur oleh RRQ yang begitu panas hari ini. Menurut gue konsisten banget permainan mereka. Dan Voldemort berhasil knock 1 pemain. Tersisa Swavel saja seorang diri. Akan mencoba lari untuk hidupnya. Tertackle low HP, dilempar granat pula oleh Mort. Untuk kembali menyulitkan pergerakan dari Swavel. Tapi lihat lagi fight. Ada VPI yang langsung join the fight juga. Mereka tahu ini poin-poin segar. Ada yang lagi fight-fight juga nih. Saatnya kita ikutan dan coba mendapatkan poin-poin tambahan secara free. Karena banyak-banyakan lawannya. Dan bahkan dari high groundnya dikunci oleh tim VPI. Tidak dibiarkan tim manapun dari Sahmi keluar. Iya, ini mereka udah benar-benar kayak burung kondor sih. Sama kayak map sebelumnya, mereka cuma mantau dari kejauhan aja. Mencoba untuk masuk di waktu yang tepat. Dan sekarang mereka tahu, oke kayaknya fightnya udah kelar. Mungkin ini adalah waktu bagi VPI untuk masuk ke dalam. Kalau misalkan mereka dapat vision sekali aja, mungkin mereka bakal langsung ngeras. Dan itu dia, kayaknya dia udah tahu. Ada 1 pemain Voldemort swing ke arah kanan dari Swap sendiri. Masih menahan dan itu dia informasi udah masuk kalau Asa ada di salah satu rumah. Mort juga kemungkinan besar bakal ke-reveal oleh Swaps di sini. Posisi yang begitu baik diisi oleh VPI. Iya, tapi tau gak ini momen paling jeleknya apa? Kalau ketekan, tok, tembak. Iya. Langsung, Aduh, itu lemes sih. Tembakan dilontarkan, Asa tertangkap, Mort juga tertangkap, menyisakan Voldemort seorang diri di sisi belakang. Gila, ini udah bener-bener kayak burung pemakan bangkai cuy. Dia udah denger, oh fight nih, ini dia fresh meat. Dan saatnya join. Saatnya join dan kita tinggal, udah jangan masuk sekarang, mereka lagi fight. Lagi panas nih, kita tunggu mereka lagi dingin aja. Dan bener aja VPI berhasil mendapatkan 1 tim lagi. RRQ berhasil nampaknya akan mereka pulangkan ke arah lobby karena tersisa Voldemort saja yang bakal langsung digrebek sahur sama pemain-pemain VPI. Voldemort lagi berharap jangan masuk ke sini, jangan masuk ke sini. Tolong VPI zona di depan jauh loh. Iya. Tapi dari VPI tahu bahwa RRQ dan juga NFT dan juga tim Axis ini adalah 3 tim yang melakukan healing. Berarti healingannya harusnya banyak. Kata VPI, saatnya gue nyari healing. Iya, ini sikat nih. Mumpung dia bawa 8 kit banyak, tapi kita nggak tahu ya Voldemort nih bawa 8 kit semuanya. 8, lumayan. 8 kit, ada helm level 3 pula. Dan sampai saat ini, Voldemort masih dilindungi oleh Dewi Fortuna. Masih belum ketahuan sendiri, nice bait banget. Iya, ini nice bait banget. Iya, ini nice bait banget. Dan Voldemort membuka hanya 1 angle ke arah depan. Dan Voldemort sudah mulai mendengar ada langkah-langkah yang meninggalkan area Sahmi. Kata Voldemort, buru-buru kalian pindah. Iya, karena pintunya udah kebuka. Mungkin psikologi dari VPI adalah, pintu udah kebuka, oh udah nggak mungkin di sini nih, udah nggak mungkin. Karena siapa yang jaga rumah tapi pintunya kebuka kan. Yeah. Ternyata dia ngebait dan VPI berhasil cabut. 200 IQ play oleh Voldemort. Dan dia berhasil survive sebagai satu-satunya punggawa RRQ yang masih hidup.
dengan 8 kit. Sekarang dia akan main untuk placement point aja. Iya. Sementara di sisi lain Bigetron nampaknya akan fight dengan Geek Fam di daerah Ruins. Tapi kalau kita perhatikan sana juga dari Geek Fam, mereka kehilangan 2 member mereka oleh Iya. tim BTR. Sedangkan di lain sisi di area Camp Alpha, masih ada tim yang hold juga MSC, sang tuan rumah dari Camp Alpha, sudah keluar dari areanya mengisi bukit, tapi sekarang bertemu dengan tim 2E, Eagle, yang kali ini menjaga sisi bawah dari perbukitannya. Ya ini mulai melambat ya temponya kita memasuki menit ke-12. Karena seperti yang selalu kita bilang, di early phase tepatnya, kalau misalkan langsung fight, biasanya mid to late game-nya itu bakal sedikit pasif, bakal sedikit lebih santai. Dan benar aja, memasuki menit ke-12 agak lebih turun temponya. Bigetron mulai melakukan rotasi di sini dari arah jembatan, masih full squad. Dan tentunya ini adalah kabar gembira banget buat Bigetron. Nah, nampaknya mereka akan bermain di late game, mencoba untuk mengumpulkan semua utility yang mereka bisa kumpulkan. Sementara Infinity akan melakukan rotasi dari dalam blue zone. Ya, dan kita bakal lihat juga dari tim Infinity. Dengan rotasi mereka, lihat lootingan mereka udah 10 versus 8 di satu orang nih. Iya. Nggak tahu nih yang lain berapa, karena biasanya kalau ada tipe-tipe tim healing, mereka tuh ngumpul, baru bosnya minta storan. Mana first aid, store. Lu Iya. nyimpen berapa? 3, nggak, kasih gua. Buset, jadi juragan 8 kit. Juragan 8 Kayak kit. juragan angkot ya. Iya. Tinggal nunggu setoran aja. Ini lagi nyebar. No, dapat satu 8 kit lagi. Iya, wah, Wah, hidup bos pasti senang. tinggal nunggu setoran doang. Dan sekarang dari tim For Rivals, tim yang memang turun di daerah pertigaan ini sudah mulai mengisi area-area rumah sekitar, cukup center di area circle, dan coba untuk ngetes lin dulu dia nih. Tes tombol biar nggak salah Tes tekan. tombol. Biar nggak ngebug ya. Biar nggak ngebug. biar nggak nyangkut. Dan Infinity nampaknya bakal nyebrang masuk ke dalam circle juga di sini. Relatif tentram, tapi lu lihat ini baru menit 13 Flo. Tapi udah tinggal 38 pemain. Udah hampir setengah hilang ya. Iya, udah hampir setengah hilang. Tempo yang begitu cepat di early game kemungkinan besar akan membuat space antar satu tim dengan tim yang lainnya cukup jauh nanti di late game. Jadi cukup menarik nanti apa yang akan terjadi. Circle akan mengecil ke arah mana? Feeling gue sih, nah itu dia, bakal centralizing. Lumayan ngedonat, tapi cenderung ke arah utara. Oke, tapi dengan zona Sunhawk ya, mungkin tim-tim yang khawatir adalah tim-tim yang ngejar zona. Buat tim-tim yang healing, kemanapun zona pindah, gue gak peduli. Iya. Yang penting first aid kit gue 30. Iya, paling mereka berharapnya semoga dapat ini tau gak? Circle Pinggir-pinggir lambat. zona. Iya, circle lambat yang biasanya itu cuman mepet blue Iya. zone-nya sama circle putihnya itu mepet. Atau Terus circle lambat. kalau dapet zona pinggir-pinggir aja. Iya, pinggir-pinggir Jadi di belakang aja. nggak mungkin ada lawan, Betul. tapi bisa mungkin ya save 7-6 first aid dalam satu Iya, zonanya. At betul. least mengikis jumlah penggunaan first aid sampai momen-momen yang krusial. Ya, biar mereka cuman perlu fokus sama 180 derajat doang. Dan kita lihat dari For Rivals melakukan rotasi dengan kendaraan. Ada Bigetron di daerah ini, tapi For Rivals tiba-tiba belok kanan, banting setir langsung. Di mana ada MSC kali ini. Jadi kiri kena, kanan kena, tapi at least untuk saat ini For Rivals masih relatif aman, masih belum ke spot dengan tim lainnya. Mengambil angle area yang lumayan terbuka. Dan kayaknya Bigetron udah mulai mengendus, MSC nampaknya yang mengendus keberadaan For Rivals. Iya, kita bakal lihat dari For Rivals apakah sudah mulai di spray down oleh tim BTR. Tapi dari For Rivals mereka nggak banyak ruang gerak mereka. Terbatas dari vision yang dimiliki MSC dan juga BTR. Dan kali ini mereka juga bakal dikunci dari bagian high ground oleh Ponzai. Membuat For Rivals mungkin tarik mundur bisa, maju nggak bisa. Ya, itu dia. Maju kena, mundur kena sih. Ini basically tempatnya. Dan dari DX, masih nahan di bawah. Bigetron nampaknya ada inisiasi. Mereka mulai melakukan push ke arah high ground. Di mana memang ada Ponzai di atas. Dan posisi Ponzai ini agak mati sih. Karena dia sendirian, tanpa backup. Dan Bigetron agak nyebar di sini. Tapi ternyata Bigetron lebih memilih untuk nge-scout area lain. Kayaknya mereka no info deh. Mereka kayaknya nggak tahu Ponzai ada di atas sini. Jadi mereka masih mencoba untuk nyisir area ini terlebih dahulu. Sementara itu di sisi lain, Geek Fam akan mencoba lurking di sini. Pemain dari VPE nyebrang ke arah jembatan. Oh, Geek Fam. Sane nampaknya mulai membuka tembakan tidak sadar kalau sebenarnya tadi masih ada satu pemain lagi yaitu Stone Iya, yang di belakang. ada di belakang. Ya, ini informasi pasti masuk nih dari tim VP bahwa ada satu orang yang pengen menjegal mereka. Akankah dari Stone coba untuk nge-trading? Tapi kayaknya Stone gak mau buka badan sih. Iya. Dia menjadi last defense position juga. Mungkin berharap tim-tim lain yang lewat dikasih info. Ada orang lewat, hati-hati. Iya, dan itu Sane juga keputusan yang tepat. Dia gak dapat, dia mundur. Cukup Regroup gitu. lagi, ya cukup lah karena nggak tahu apa yang menanti dia di selanjutnya di posisi tersebut. Dan TGI3 nampaknya Bigetron udah mulai nge-spot. Mereka udah tahu ada tim lain di daerah ini di arah high ground. Dan ini fight yang sebenarnya sulit untuk Bigetron.
Iya, tapi dengan jumlah anggota yang menang, dari BTR bisa untuk melakukan trading juga. Mengirim satu orang ke depan, coba untuk trading, dan sekarang informasi masuk bahwa tepat di depan bukit mereka, ada lawan yang sudah melakukan setup. Ya, kita lihat saja apa yang akan dilakukan oleh Bigetron. Perlahan tapi pasti mulai merapatkan barisan. Dan apakah mereka akan engage atau disengage? Masih ngebait utility, masih mancing granat keluar dari pemain-pemain MSC. Biar lebih mudah fight-nya. Dan kayaknya Yuhai tinggal menunggu call aja ini. Rush. Iya. Nunggu utility yang dilempar. Oh, itu dia. Frag grenade-nya connect. Dan nge-tag. Oh no. Blunder besar dari Yuhai. Tampaknya dia jatuh Oh, no. dan terpleset dan akhirnya knock out oleh fall damage. Semoga dari tim MSC nggak sadar bahwa yang knock tadi itu adalah Yuhai. Wah itu sih, itu masalah besar banget sih kalau MSC ngendus yang langsung, jatuh dia, langsung digas itu masalah banget sih. Karena posisi dari MSC ini udah menang dari high ground, Bigetron juga pasti lagi kalang kabut ya, mencoba menyelamatkan Yuhai. Dan untungnya MSC nggak sadar tadi, jadi masih lengkap dengan 4 pemain. Di sisi lain, Onyx akan bertemu dengan FaZe. Yes, Onyx masih ada 3 player mereka juga masih ada di tengah-tengah zona yang berarti mereka tinggal fokus untuk bertahan sementara waktu ini. Masuk ke menit 18, masih ada 12 tim dan kayak udah 10 menitan deh nggak ada player lagi yang tumbang. Iya. Setelah dari tim RRQ di pick off oleh VPE, Vampir, Odidia yang Odidia. tadi mencari korban. Habis itu udah tenram gitu, ada Iya. tembakan tapi nggak ada knock, nggak ada end. Ya itu dia, early phase, rame, berantem, mid to late game, bakal damai banget. Dan Ya. kalau kelihatan gap antara satu sama lain, tim ini lumayan jauh. Karena hampir berapa, 6 tim udah, sepertiga server ini udah pulang ke arah lobby. Jadi Hampir setengah malah. Hampir setengah malah, karena udah sisa 38 pemain, jadi udah compang-camping juga nih kebanyakan tim. Iya. Ada yang sisa 3, ada yang sisa 2, Satu bahkan. ada yang sisa 1 bahkan. Dan lu lihat FaZe ini udah nahan secara default ya, 2-2. Jadi udah punya compound yang enak banget. Di sisi lain, Voldemort sebagai last man standing akan berani banget ngebuka tembakan, mencoba mendapatkan 1 elimination point lagi. Betul, tapi dari Voldemort masih megang juga 11 total 8 kit. Dia bisa untuk hemat-hematin sih dengan menggunakan bandage terlebih dahulu. Karena masih zona keempat, zona bisa TB. Kurang lebih Sunhawk itu kalau nggak salah zona kelima itu bisa nge-bandage 3 kali, first aid sekali. Zona ke-6 paling bandage sekali, zona ke-7 udah nggak bisa. Iya itu dia, jadi bakal main healing kayaknya Voldemort di sini. Tapi dia udah ketahuan posisinya dan frag grenade udah dilempar ke arah Yuhai. Jadi kayaknya MSC sadar. Mereka tahu, mereka udah punya informasi karena lu lihat molly-nya udah dilemparin dan ini basically nge-cut jalur rotasi Yuhai ke arah atas bukit. Iya. Tapi Yuhai sekarang ya, mereka bener-bener visionnya Ada satu tim lagi, Flo. terbatas banget. Dan ada ya, dari 2E yang tadi ada di bagian low ground, Ya ampun. sudah mulai naik perlahan-lahan. Keluar dari area low ground. Ya. Dari 2E bisa ngejepit juga membuat tim BTR ada dalam position sandwich yang pasti akan sangat menyulitkan tim BTR. Ya, ini makin PR sih, tapi kita lihat ternyata 2E akan membuka engagement ke arah MSC dan berhasil nge-tag TGI3 ke low HP banget. Dan di sisi lain tentunya ada Infinity versus Onyx. Iya. Tahan-tahanan di pinggir zona. Iya, tahan lahanan di pinggir zona, tapi ini Infinity, berhasil connect. Sembe berhasil di knock. Tapi oleh DX, bukan dari tim Infinity. Iya. Tampaknya dari Infinity, setelah mereka melakukan storan, kayaknya pisah deh ke berbagai angle yang Iya, berbeda. mungkin. Sehingga player tuh kayak masing-masing hidup sendiri aja. Udah, ini solo survival. Iya betul, dan di sisi lain Geek Fam akan menahan pinggir zona dan nampaknya tadi FaZe Clan satu pemain tereliminasi. Yuhai tertag, Jasper ternyata dari arah backstep berhasil knock satu pemain. Yuhai terknockdown, harus di-revive oleh rekan-rekannya yang lain. Dan ini dalam posisi yang sulit karena Bigetron sebenarnya posisi mereka nggak begitu baik karena tersandwich dari 2 arah yang berbeda. Yap, dari BTR punya PR yang sangat berat kali ini untuk menahan 2 tim sekaligus. Bahkan 3, ada VPE juga yang bakal join the fight di area yang sama kali ini. Dari BTR masih nahan sisi belakang, Zuxi masih bertahan, Luxi masih bertahan. Dapatkah mereka terus menggempur tim sekitar mereka karena tinggal duo Oxy yang bertahan. Tapi Liquid masih bisa coba di-revive, tapi Luxi yang knock out kali ini. Ya ini lembah kematian ya gue bilangnya ya. Jatuh knock. Jatuh ke knock. Ini cacing-cacing naga-naga basically posisinya. Dan Zuxi berhasil mendapatkan 1 dan di-confirm kill. Tapi lu lihat dari jumlah pemain yang dimiliki oleh Bigetron. Hanya tersisa Zuxi saja. Seorang diri lagi-lagi. Bukan hasil yang maksimal yang didapatkan oleh Bigetron. Dengan posisi yang gak begitu baik. 2E berhasil survive. MSC juga bahkan berhasil survive. Dan sekarang Zuxi apa yang bisa dia lakukan di posisi seperti ini. Even ada Stoned dari VPE yang joins the fight. Gila ini 4-way showdown yang sangat nggak imbang karena Bigetron udah tinggal sendirian. Dan di sisi lain FaZe masih survive dengan 3 pemain. Ada DX yang mulai merapat dan ini circle yang
lumayan PR ya, karena harus naik ke arah high ground. Tim yang udah di arah high ground udah kayak tinggal ketawain orang yang lagi lari ke atas aja. Tapi lihat deh, tim dengan player solo, masih ada BTR, Geek, ada juga BN, RRQ, dan juga Onyx. Ini tim-tim yang melakukan healing di momen Yes. terakhir nih. Itu dia. Apakah mereka bisa survive? Pertanyaannya adalah itu. Dan sebentar lagi kita akan mendapatkan jawabannya. DX berhasil tertangkap oleh Tony K. Berhasil mendapatkan satu frag pertama. Lamborghini last man standing. Akan pulang ke arah lobby dengan 3 elimination point. 10 tim masih ada, tapi cuma 24 pemain. Dan dalam hitungan detik kita lihat banyak banget tim pulang ke arah lobby. Banyak banget pemain yang sudah di-knock. Dan nampaknya siapapun yang punya high ground di posisi ini bakal dapetin chicken dinner sih. Ya, ini enak banget dari Infinity. Logan tertangkap. Apakah Logan healernya? Karena sekarang kita bakal lihat dari tim Geek Fam juga dipulangkan. 9 tim tersisa, 21 masih player yang masih alive. VPE for Rivals menjadi 2 tim saja yang masih lengkap dengan keempat player mereka. Dari Parajin dan juga Chopper. Dan Namshin bakal coba melakukan clearing kali Itu ini. dia. Dan Infinity, Nuzi tepatnya, udah nahan satu angle, choke point. Dan Chopper udah nge-spot, kita lihat di sisi lain BN nampaknya tereliminasi di posisi ke-9. Sementara Chopper akan mencoba untuk melakukan push. Ini posisi dari Nuzi udah kejebak banget. Udah nggak bisa kemana-mana, bakal di-uber sama 2E. Tertag ke low HP, masih di-uber juga. Dan bakal di-knock and tapi ternyata Terlalu mereka nggak terbuka. sabar, terlalu gregetan, terlalu barbar. Dan tidak sadar kalau ada pemain lain dari Four Rivals yang sudah memantau kedatangan tim dari arah high ground. Iya, pengen nge-end malah di-end kali ini. Dan Waduh. bukan nge-end satu, tapi secara utuh, secara satu tim langsung dipulangkan ke arah lobby. Tapi dari BTR tampaknya juga ketahuan oleh VPE. Lemparan Molly dilemparkan, one-on-one situation dimenangkan oleh Zuxi. Apakah dia meng-clutch sisa playernya? Ravenclaw tertumbangkan, tapi terlalu banyak lawan sekaligus menghadapi Zuxi. Akhirnya BTR tertumbangkan di posisi ke-7. Nice try Iya. untuk tim BTR. Itu terlalu sulit posisinya dari Zuxi tadi. Dapat 1, dapat 2, itu udah bagus banget. Sayangnya dia ke-tag ke low HP di early fight-nya. Dan udah nggak bisa recovery sama sekali. Dan kita lihat MSI masih ngisi posisi high ground. Dan Jasper berhasil mendapatkan 1 knock. Dan Fluket di sini membuka smoke, tapi sayangnya sedikit terlambat. Temannya udah pulang ke arah lobby duluan. Dan ini dia, Voldemort. Pejuang solo. Ini dia, ulet keket gaming. Menyatu dengan alam. Iya, pelan-pelan merangkak kali ini. Voldemort coba untuk menyelamatkan first aid dia. Tapi di lain sisi, tim lain sudah mulai bertempur di FaZe Clan. Bakal harus berhadapan dengan Four Rivals kali ini. Ya, dan ini Voldemort udah crossing finger doang, udah berharap semoga nggak ketahuan, semoga Semoga nggak tim lain ketahuan. tumbang duluan. Semoga tim lain fight nih, semoga ini yang siapapun di sebelah kanan gue fight sama yang di depan gue nih. Dan kayaknya itu yang terjadi karena Four Rivals sudah buka udah buka vision, mereka udah buka informasi kalau mereka ada di dalam compound ini. Sementara FaZe bukan berada di posisi terbaik menurut gue, mereka harus naik ke arah high ground. Voldemort buka frag grenade dan berhasil connect. Kobe Bryant, 1 frag grenade connect, dan apakah frag grenade yang kedua bakal bisa connect juga? Dan nampaknya FaZe dipulangkan ke arah lobby oleh Four Rivals. Dan Voldemort. Dan Voldemort masih ada. Iya, Voldemort tumbangin 1. Iya, dapat 1. Voldemort 1. Wow. Collab. Collab. Tapi kita bakal lihat dari seorang Gato ini pun kali ini bakal termakan oleh sakitnya Blue Zone yang sudah begitu perih kali ini. Voldemort masih coba untuk menghemat jumlah versi yang dimiliki. Kayaknya bakal tumbang oleh Blue Zone. Kali ini bakal melakukan healing dan Voldemort tumbang. Di Yes. posisi kelima, 4 tim tersisa kali ini, 8 player masih live. Tapi 2 tim yang masuk ke zona. Cuma MSC dan juga Four Rivals. Dimana dari Four Rivals harus menahan gempuran dari tim MSC yang sudah mulai nge-push ke arah depan kali ini. Ya, ini udah dapetin 6 elimination point di sini. Jadi udah bagus banget posisi dari Four Rivals. Dan tinggal 4 tim yang tersisa. Tinggal 3 tim bahkan yang tersisa. Tapi Four Rivals yang masih full squad di sini. 3 tim, dan lu lihat ini udah healing aja. Ya kata VPE, untung gue masuk ke Sahmi tadi. Udah healing party, si Jasper pun bakal di Uber, dan ya VPE udah harusnya mereka udah tahu sih ini udah nggak bakal bisa jadi chicken dinner. Kecuali dia bawa 8 kit yang gila banget banyaknya ya sih. Tapi ini posisinya udah nggak mungkin bisa sih harusnya. Sulit. Tapi buat VPE dapetin 6 eliminasi, dapat juga hashtag 2, menurut gue udah pencapaian yang luar biasa. Iya. Tapi perlu diingat, siapa yang WWCD kemungkinan besar? Four Rivals. Iya. Four Rivals ada di posisi ketiga. Itu dia. Dengan tim EVOS tumbang, dengan tim FaZe tumbang. Seberapa deketkah Four Rivals sampai ke puncak? Nah itu dia, itu yang akan kita lihat nanti di overall rankings ya. Karena itu bakal jadi salah satu pertimbangan juga. Apalagi di Super Weekend rankingnya juga. Dan Stone di sini udah, ya udah memandangi orang healing aja nih. Ada bisa telepon Stone nggak? Bilang bro. Bang, udah bang. Udah. Bang, udah kelar bang. Top 2 kok. Top 2 kok, udah bang. Asli dah. Gue nggak pernah bosan ngeliat ini semenjak Dr. Badru ya. Iya. Itu pertama kalinya ya kita ngeliat meta itu ya. Stone
masih dapat kayaknya dia kalau dia bongkar pot. Masa iya sih? Kayaknya Bisa, nggak bisa. sih. Kalau baru cepet langsung keluar gitu. Wah, Dia harus ini dia juga udah siap-siap nih, mesti dia mau nyoba, mesti Fasen nih. pasen. Fasen, apakah? Ya. Apakah sempat? Sempet. Harusnya sempat sih. Tapi pertanyaannya apakah For Rivals bakal tumbuh? Enggak, tentu tidak. Iya. Gak sempat ternyata, gak sempat. Pas Gak sempat banget ternyata. habis. Pas banget, dan itulah dia